Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agita Syafikri Septian, peserta Latsar CPNS 2021 Kabupaten Garut, gelombang 11 angkatan 42. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi secara singkat terkait komitmen mutu. Apa itu komitmen mutu? Jika dilihat dari arti masing-masing kata, komitmen merupakan janji yang dibuat individu atau kelompok yang diimplementasikan lewat perbuatan. Sedangkan mutu adalah standar atau kelayakan atau suatu ciri atau sifat suatu produk atau jasa. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa komitmen mutu adalah suatu perbuatan dalam suatu kelompok dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dengan standar tertentu untuk tujuan kepuasan pelanggan. Sebelum melangkah lebih jauh, ada beberapa istilah atau konsep lain yang harus kita pahami. Yang pertama, efektivitas, yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Efektivitas organisasi tidak hanya diukur dari performance untuk mencapai target mutu, kuantitas, ketetapan waktu, dan alokasi sumber daya, melainkan juga diukur dari kepuasan dan terpenuhinya kebutuhan pelanggan. Yang kedua, efisiensi, yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Efisiensi diukur dari ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga dapat diketahui ada atau tidak adanya pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Yang ketiga adalah inovasi, yaitu cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Yang keempat adalah mutu. Ada beberapa pengertian mutu, tetapi dapat disimpulkan bahwa mutu mencerminkan nilai keunggulan produk, jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya, dan bahkan melampaui harapannya. Manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Sehingga dikenal ada 5 pilar manajemen mutu terpadu yang melibatkan organisasi, produk, proses, komitmen, dan pemimpin. Dengan keterkaitan bahwa organisasi merupakan pilar tengah yang membuat kerangka kerja berorientasi mutu. Produk yang bermutu sebagai hasil kerja organisasi diperoleh melalui proses yang bermutu pula, dengan didukung komitmen tinggi dari seluruh komponen organisasi. Organisasi tentu tidak akan dapat mencapai target kelembagaan secara efektif, efisien, dan inovatif tanpa ada pemimpin yang kuat dan kredibel. Nilai-nilai dasar orientasi mutu dalam memberikan layanan prima sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien. Yang kedua, memberikan layanan yang menyentuh hati untuk menjaga dan memelihara agar customer atau klien tetap setia. Yang ketiga, menghasilkan produk, jasa yang berkualitas tinggi, tanpa cacat, tanpa kesalahan, dan tidak ada pemborosan. Yang keempat, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik berkaitan dengan pergeseran tuntutan kebutuhan customer atau klien, maupun perkembangan teknologi. Yang kelima, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang keenam, melakukan upaya perbaikan secara berkelanjutan melalui berbagai cara, antara lain pendidikan, pelatihan, pengembangan ide kreatif, kolaborasi, dan benchmark. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga komitmen mutu diantaranya yang pertama adalah goals atau tujuan. Kita harus memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai. Kemudian roles atau peran, tentunya peran masing-masing elemen. Yang ketiga adalah prosedur. Tetapkan prosedur untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang keempat adalah relationship atau hubungan. Petakan hubungan antara elemen. Yang terakhir adalah leadership atau kepemimpinan. Kepemimpinan yang kuat dan kredibel akan membantu mencapai target yang dicapai. Inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Ada 4 cara berinovasi. Yang pertama, penemuan, yaitu dengan cara mengkreasikan suatu produk atau jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Yang kedua, pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk atau jasa atau proses yang sudah ada. Yang ketiga adalah duplikasi, yaitu dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada.
Duplikasi di sini bukan semata-mata meniru, melainkan menambah seutuhnya secara efektif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. 4. Dengan cara sintesis, yaitu dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan. Bagaimana cara membangun suatu komitmen? Ada beberapa langkah, diantaranya mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Kemudian, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Kemudian, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Kemudian, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Dan yang terakhir, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.